Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast Positif Istri bersama Lulu. Podcast Positif Istri kali ini ada segmen ibu-ibu ngobrol sama Gen Z, yaitu #ngobrol Gen Z. Jadi obrolannya itu seputar zaman now ya bahasannya. Nah untuk hari ini kita kedatangan member Blackpink yang sudah hijrah, Masya Allah nggak sih? Karena ternyata ya Ukti Filah ini suka pakai baju warna black dan juga pink, walaupun hari ini nggak pakai baju Blackpink juga. Kita sambut saja langsung. Apa kabar Teh Riris? Halo Teh Lulu, alhamdulillah baik. Gimana nih Teh Lulu? Kita mau ngapain di sini? Ini lucu banget ya Teh Riris ini ya. Gak ngapa-ngapain ya, iseng aja gitu ngajak ngobrol Teh Riris gitu ya. Daripada kita kan kalau kerja padep-hadep gitu ya. Kali-kali kita ngobrol gitu agak berfaedah gitu ya. Ngobrol deep ya? Ngobrol deep, walaupun gak deep-deep banget lah ya. Jadi sebelum kita nih ke intinya podcast kita akan perkenal dulu nih Teh Riris ya, biar para pendengar nih tahu nih sebenarnya siapa sih yang lagi ngobrol sama aku gitu ya. Nah jadi teman-teman, Teh Riris ini adalah salah satu member, jadi member juga ya di Positif Istri juga gitu ya, anggota Positif Istri yang selalu menyapa teman-teman Positifister di grup-grup. Jadi mungkin kalau teman-teman yang grupnya udah banyak tuh, yang banyak banget itu ya grup-grup Positif Istri, udah sering ngikutin Positif Istri, pasti tahu Teh Riris gitu, karena sering banget nyapa teman-teman. Nah selain itu juga kalau teman-teman ngikutin TikToknya Positif Istri gitu ya, atau video-video di Instagramnya, Teh Riris ini adalah artisnya teman-teman, gitu ya, yang mukanya flat tapi gayanya banyak gitu. Wow. Mungkin karena diajarin Teh Lulu kali ya. Boleh lah ya, siapa lagi yang mau diajarin boleh ya. Oke, jadi nih kita sapa-sapa dulu ya Teh Riris, mungkin sama pendengar-pendengar kita di luaran sana. Oke, halo teman-teman Positifister, selamat pagi sih. Boleh, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Teman-teman semua, salam kenal ya. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat ya, amin. Jadi teman-teman, hari ini tuh kita akan membahas tentang makna keinginan bagi seorang istri. Seperti tadi ya, di awal pembukaan kita udah sempat dapet cerita sedikit gitu ya tentang bagaimana seorang istri ini ternyata agak insecure ketika punya keinginan gitu, ngerasa kayaknya apa masih pantas gak sih gitu punya keinginan gitu ya. Nah kita akan bahas hari ini, walaupun nih ya partner saya ngobrol temen ngobrol aku hari ini itu belum nikah gitu ya, jadi Teh Riris ini belum nikah ya. Jadi boleh nih kalau teman-teman mau ngejodohin sama kerabatnya, temen-temennya atau siapa, kakaknya, apapun. Kok semangat ya? Boleh ya Teh Riris ya? Masih kalian di ini juga ya, dipromoin juga. Ya, dipromosiin dong gitu kan, karena biasanya jodoh mau di mana aja gitu kan ya. Iya. Nah, tapi kita jadi punya pandangan nih ya dari yang belum nikah sebenarnya. Jadi sebelum kita sharing tentang menjadi istrinya gitu kan, kita biar relate ya, kita bahas dulu nih tentang ekspektasi versus realitanya gitu. Gimana Teh Riris? Udah siap kah? Bismillah, insyaallah ya siap Teh. Tapi kok deg-degan juga ya? Gak apa-apa lah ya, karena wajar kalau gak deg-degan, bingung nanti aku ya gitu ngobrolnya nih sebenarnya masih melek apa enggak gitu. Jadi nih Teh Riris, aku mau nanya dulu nih, karena kita bahas tentang keinginan gitu. Jadi kalau menurut Teh Riris, keinginan itu apa sih gitu? Pasti pernah dong ya berpikir gitu tentang punya keinginan dan akhirnya memaknai keinginan tuh apa ya sebenarnya gitu. Nah menurut Teh Riris tuh apa? Kalau menurutku sih Teh, keinginan itu sesuatu yang pengen kita capai ya, kayak mimpi atau harapan, dan selalu timbul rasa keinginan gitu. Misalkan kayak ingin makan apa, ingin jadi apa, ingin punya level tertentu dalam hidup, dan kurang lebih sih kayak gitu tuh. Mantep banget nih ya. Emang kalau Gen Z ditanyain jawabannya gitulah pokoknya gitu, endingnya pasti pokoknya kayak gitulah ya. Nah mantep banget emang ini ya. Jadi kita samakan persepsi dulu nih ya. Jadi bahwa bener ya Teh Riris, sesuatu yang akan dicapai seperti harapan, terus tadi ya kayak ingin ini, ingin itu gitu, itu bisa jadi itu kan harapan ya, sama aja kayak harapan. Jadi bisa disebut sebagai keinginan gitu. Dan keinginan itu selalu ada dalam diri kita sebagai bentuk pertumbuhan diri sebenarnya. Cuma memang keinginan ini bisa buat kita jadi lebih baik,
gitu ya, kalau memang keinginan kita arahnya baik gitu, karena kita jadi merasa berharga, bermakna gitu ya dalam kehidupan kita ini. Nih kalau misalkan ya, kita kan sering dengar juga, jika keinginan kita tercapai maka kita akan bahagia gitu. Tapi kalau misalkan keinginan kita tidak tercapai, pasti kecewa gitu. Itu udah kayak defaultnya gitu kan, orang ngerasain kayak gitu. Bener gak nih? Bener banget Teh, tapi kenapa ya bisa kayak gitu Teh? Ya karena kita ini hidup, bener gak? Betul. Jadi karena kita hidup, itu kita akan merasakan gitu hal-hal yang seperti rasa bahagia, rasa kecewa, sedih gitu ya. Ini kalau misalkan kita digambarkan atau diibaratkan gitu ya, ini kan kayak sebuah film gitu yang kita tonton gitu kan. Kita selalu ngelihat gitu ya, ada bahagianya, ada kecewanya, ada sedihnya, ada senangnya gitu ya. Jadi perubahan alur-alur itulah yang membuat sebenarnya film itu jadi menarik, ya nggak sih? Coba kalau kita nonton film semuanya flat gitu, seneng dari awal sampai akhir gitu, ini sebenarnya ceritanya apa, seneng-seneng mulu gitu kan, bosan atau nggak sedih terus kayak merana terus gitu ya. Kita nih kenapa sih nih orang hidupnya sedih amat gitu kan, suka kayak gitu ya. Jadi kayak flat aja, malah jadi nggak menarik gitu kan. Nah sama kayak hidup kita gitu kan, jadi memang karena adanya perubahan-perubahan alur gitu ya, alur emosi ataupun apa yang kita rasakan, cerita dari hidup kita gitu, sehingga hidup kita jadi menarik gitu. Dan ya tadi kayak film gitu jadinya, karena ada kita ngalamin perubahan-perubahan itu gitu Teriris. Jadi sebenarnya ya kalau misalkan nih, teman-teman lagi ada kertas, boleh nih sambil dicatat, atau misalkan di notes ya di handphone gitu misalkan, ini boleh ya sambil dicatat. Jadi kalau misalkan kita memang mau melihat gitu ya ke dalam diri kita, sebenarnya keinginan kita ini apa sih gitu ya. Ini boleh teman-teman coba renungkan, apa sih keinginan terbesar dalam hidup kita gitu. Terus seberapa menderitanya nih kalau misalkan keinginan itu nggak tercapai. Nah terus kalau misalkan keinginan itu tercapai, apa resiko yang akan terjadi? Dan ketika keinginan itu tercapai, kira-kira pengorbanan apa yang akan kita lakukan atau yang akan kita pilih gitu ya, jika memang kita akan menjalankan keinginan itu gitu. Nah ini perlu direnungkan sebenarnya Teris, agar kita tahu sebenarnya keinginan itu benar-benar keinginan kita atau cuma sekedar angan-angan kita doang, kayak cuma ya pengen aja gitu kan, atau emang harus kita capai gitu. Jadi kalau misalkan pengen ngebedain gitu ya antara angan-angan atau keinginan, atau ini benar-benar keinginan aku nggak sih gitu ya, nah itu boleh direnungkan hal-hal tadi gitu. Nah pertanyaan ini juga akan coba aku tanya-tanya juga nih sama Riris ya gitu ya. Pernah nggak, atau bukan pernah sih pasti ya, ini punya nggak gitu ya keinginan terbesar yang memang pengen dicapai gitu dalam hidup Riris? Coba diinget-inget dulu. Kalau nggak ada, pura-pura ada aja. Ada Teh, ada. Langsung ya, ada ya. Gimana, ada nggak? Ada sih. Terus gimana kalau keinginan itu tercapai atau keinginan itu nggak tercapai? Kalau tercapai sih pasti ada rasa kepuasan tersendiri ya Teh. Sementara kalau misalnya nggak tercapai, pasti ada perasaan kecewa sama sedih gitu, kayak ngerasa insecure. Kadang sih kalau sekarang ya kayak aku ya gadget gitu ya, pasti ngerasa merasa tertinggal gitu deh, FOMO gitu. Asik. Tuh ya, bahasanya FOMO guys. Ibu-ibu nih mohon di ini ya, dipelajari kata-kata Gen Z gitu ya. Jadi memang ya Teriris ya, jadi kalau kita punya keinginan gitu, kita ada perasaan kalau tercapai ya pasti senang gitu ya, ada kepuasan. Kalau nggak tercapai ya sedih gitu. Nah ini tapi pernah nggak kepikiran gitu kalau misalkan keinginan itu tuh ada resikonya gitu. Jadi pernah nggak nih kau punya keinginan terus terus kamu tuh ngelis gitu, ini resiko-resiko yang akan aku hadapi ketika keinginan itu tercapai gitu? Kadang sih Teh, tapi seringnya enggak. Jadi kalau misalkan resiko jarang dipikirin gitu ya. Nah kalau pengorbanan, misalkan Riris punya keinginan tadi gitu ya, terus kebayang nggak sih apa yang akan kamu korbankan gitu dari kamu punya keinginan itu? Enggak sih. Tapi yang kepikiran kayak pengorbanan tentang diri sendiri, terus waktu, mimpi-mimpi, jalan kebaikan yang mungkin sedikit karena mikirnya masih duniawi gitu. Parah nggak Teh? Parah sih ya, tapi nggak apa-apa, karena ya kayak Riris gini tuh nggak sedikit, banyak, bisa dibilang tuh aku pribadi pun kadang-kadang suka gitu sih Riris. Jadi ya
bukannya bilang nggak apa-apa juga ya, cuman maksudnya ini nggak dirasain sendirian gitu. Nah jadi teman-teman ya, keinginan dan cita-cita itu pada dasarnya akan terbagi jadi dua. Cita-cita itu biasanya personal, ada yang personal gitu, itu namanya cita-cita biasa gitu. Dan juga ada cita-cita yang kontribusi gitu. Jadi itu kita punya cita-cita yang memang punya dampak di masyarakat gitu. Kita punya kontribusi di dalam masyarakat gitu. Nah, kalau cita-cita biasa itu berorientasi pada diri sendiri gitu ya, demi kenyamanan, kegembiraan, kesenangan. Tadi sempat mention ada kepuasan tersendiri gitu, ada kebanggaan diri sendiri gitu. Itu cita-cita yang biasa gitu namanya. Nah, tapi kalau cita-cita yang berkontribusi gitu ya, itu cita-cita yang muncul dari diri pribadi gitu. Jadi misalkan ketika kita wujudkan gitu, itu akan punya dampak untuk orang banyak gitu ya, dan ini dampak yang baik gitu biasanya ya, mudah-mudahan sih memang begitu ya, harusnya punya cita kan demi gitu kebaikan ya. Gitu. Nah ini juga sebagaimana firman Allah ya Subhanahu wa taala di surat Al-Imran ayat 26 gitu ya. Saya bacain aja nih artinya ya. Jadi katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebaikan, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah Masya Allah nih ya, jadi Allah itu maha penguasa, pemilik segalanya. Kita boleh ya menginginkan segala sesuatu dengan seizin Allah gitu. Bahkan tidak seorang pun mampu mengangkat derajat orang lain dan memuliakannya kecuali atas izin Allah gitu. Dan tidak seorang pun juga mampu menjatuhkan kekuasaan orang lain dan menghinakannya kecuali atas izin Allah. Jadi nih ya, kalau misalkan kayak tadi udah kayak misalkan kalau nggak tercapai itu kita jadi insecure, kita jadi sedih, kecewa gitu kan. Ternyata itu semua tuh atas izin Allah sebenarnya gitu loh. Oh, berarti kalau misalnya kita insecure itu atas izin Allah juga gitu? Betul. Oh, Masya Allah, gini-gini ya. Tapi bahasanya bukan insecure atas izin Allah, tapi sedihnya maksudnya. Jadi kalau misalkan kita gagal ya, bukan masalah insecure-nya, tapi misalkan kita kayak gagalnya atau kita belum berhasil, belum bisa mencapai sesuatu, itu atas izin Allah sebenarnya. Nah, cuman yang perlu di highlight nih gitu ya, perasaan apa yang kita kelola gitu, apakah kita bersyukur atau malah jadi insecure. Nah itu. Oh gitu, baik-baik. Ternyata tentang keinginan itu ada diwanti-wanti ya teh, udah ada bahasannya gitu dari Allah langsung bahwa kita sebagai manusia bisa punya keinginan apa aja, tapi balik lagi bahwa segala sesuatu itu atas izin Allah ya teh. Kan suka ada ya teh orang yang banding-bandingin orang dari derajatnya di dunia gitu. Padahal itu juga atas izin Allah. Kayak buat apa sombong dan buat apa bersedih, dan semuanya itu atas izin Allah gitu. Berarti ini kalau misalnya ada orang yang memiliki cita-cita pribadi, itu wajar dan manusiawi ya teh. Gitu. Tapi kalau semua cita-cita untuk diri sendiri aja, apa bedanya kita dengan hewan gitu yang hidup hanya sekedar hidup gitu. Kalau hidup sekedar hidup ya apa bedanya kita ya teh sama hewan gitu. Kalau kata Buya Hamka sih, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup gitu. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja gitu. Jadi yang ibaratnya mah gitu ya teh, simpelnya mah gitu. Tapi ya emang sih ya, kalau aku juga kan sempat ya baca-baca gitu buku self improvement, terus ikutan kelas Elite Circle-nya Ustadz Elfandi. Memang tidak semua orang mampu memiliki kesadaran untuk menjadikan keinginan pribadinya menjadi keinginan yang juga akan memiliki berdampak gitu bagi sekitar. Kemudian diperlukan juga hati yang lapang dan kebesaran hati untuk berusaha melakukan pengorbanan yang besar untuk memiliki cita-cita yang berdampak bagi orang lain gitu. Kalau bahasa di Elite Circle tuh apa RKU gitu teh ya, gitu yang berdampak gitu, bisa berdampak bagi lingkungan sekitar gitu. Masya Allah ya. Mau tahu RKU apa? Ikutan Elite Circle ya. Mantap. Masuk Pak Eko gitu ya. Nah bener banget ya, Masya Allah nih. Jadi ada kutipan malah tadi ya. Ini emang pembaca, banyak baca buku ya Teh Riris ini ya, Masya Allah. Jadi bener ya Ukti Riris mantap nih, belajarnya banyak dari mana-mana, cakep. Alhamdulillah ya. Emang cocok sekali menjadi jomblo produktif dan singlilah gitu. Wah, tidak deh. Sudah bubar jomblo. Udah bubar jomblo produktif ya. Oke, jadi emang ya kalau tadi kan kita bilang tadi, jadi sayang banget gitu ya kalau tadi Riris kan bilang
Kalau kita hidup cuma sekedar hidup, apa bedanya sama hewan gitu ya? Babi di hutan aja juga hidup gitu kan. Dan kalau bekerja sekedar bekerja, ya kera juga bekerja gitu kan. Jadi sayang ya kalau memang ternyata segala keinginan itu ya cuma sekedarnya, jadinya gak punya dampak apa-apa gitu, maksudnya cuma yang ngalir aja gitu. Karena ya biasanya orang yang kalau ngalir-ngalir aja itu mudah sekali gitu untuk melupakan bahwa segala sesuatunya itu ada maknanya gitu. Dari setiap keinginan, kalau berhasil itu ada maknanya, kalaupun tidak, kalau lagi gagal juga itu ada maknanya gitu. Makanya orang jadi mudah sekali untuk insecure, padahal mungkin kalau bersyukur malah jadi kenikmatan tersendiri gitu ya bagi hidup kita. Nah, makanya itu gitu ya. Jadi kalau kita bilang kok aku sedih gitu, kok aku seringnya kecewa gitu ya, sayang banget gitu kan kalau keinginan kita ternyata lebih banyak kecewanya gitu, atau kesedihannya dibanding kebahagiaannya, padahal kan kita hidup mengejar kebahagiaan juga gitu ya. Nah, coba kita perbaiki dari sini. Kenapa sih keinginan kita ini lebih banyak menyebabkan kekecewaan gitu, dan kenapa kita tuh jadi down dan menyebabkan trauma gitu, atau hati kita tuh jadi seringnya terluka gitu karena keinginan kita sendiri. Nah, coba ya di awal-awal ini kita coba perbaiki niat kita gitu. Jadi untuk apa sih dan untuk siapa keinginan itu gitu. Jangan-jangan keinginan itu muncul akibat perasaan bersalah pada orang lain. Misalkan jadi kayak untuk mencapai keinginan ini atau punya keinginan ini tuh untuk membahagiakan orang lain. Jadi kayak gak punya alasan yang kuat gitu untuk menggapainya. Atau kita hanya ingin dilihat orang lain gitu. Oh iya, jadi pengen lebih menarik mungkin dilihat orang di luar sana gitu ya. Atau pengen kelihatannya bahagia gitu ya, walaupun sebenarnya menjalaninya tidak bahagia gitu kan. Jadi yang mana semuanya itu adalah semu gitu ya. Jadi nggak ada maknanya. Gitu. Iya gitu. Jadi terus apa dong kaitannya gitu ya kalau misalnya kita bahas tentang keinginan sama peristrian gitu. Nah, teman-teman gitu ya, tadi kita udah mendapat pencerahan dari Gen Z gitu. Ternyata Gen Z pun banyak mengalami tentang namanya kebingungan gitu atas keinginan itu sendiri gitu kan. Apakah ini keinginanku atau angan-anganku, atau memang ekspektasiku saja, atau tidak sesuai dengan realita, atau sekedar menjalani gitu, menjalankan keinginan orang lain gitu. Nah, kayaknya dalam banget pas ngomong gitu ya, sambil kayaknya itu dari hati sih biasanya kalau dalam. Nah, jadi teman-teman itu sering banget juga ya dirasakan oleh para perempuan yang sudah menikah. Jadi bukan hanya teman-teman yang belum menikah. Jadi kalau justru nih perlu kita cross check lagi gitu ya. Kalau kita udah ngalamin ini dari sebelum menikah, bisa jadi berlanjut gitu setelah menikah. Jadi banyak kan orang yang menikah itu untuk keluar dari persoalannya sebelum menikah gitu. Padahal mungkin dia akan jadi bergulir terus ya, merasakan terus sampai pernikahan. Nah, jadi ini tuh sering banget dirasakan sama perempuan yang sudah menikah juga gitu. Jadi kalau misalkan di Positif Istri gitu ya, ini banyak cerita dari emak-emak gitu ya, orang-orang perempuan-perempuan yang udah menikah gitu ya, banyak yang ngalamin jadinya rendah diri nih Riz gitu. Jadi ngerasa kayak nggak pantas nih punya keinginan gitu, karena sering banget apa yang diinginkan itu nggak tercapai gitu. Misalkan lihat orang lain jadi punya standar kayak orang lain gitu, atau kayak tuntutan zaman sekarang yang bilang kalau istri itu harus ini itu, harus ngejar mimpi juga ya, jadi ibu rumah tangga juga ya, harus punya segalanya gitu kan. Sehingga kayaknya agak kesulitan untuk berpikir lagi, aku sebenarnya punya mimpi nggak sih gitu. Nah, jadi memang jadinya terbawa ke sana kemari gitu, karena punya parameter suksesnya itu ya jadinya karena orang lain gitu. Ada yang seperti itu, Riz gitu. Nah, atau yang udah punya mimpi jadi ngerasa kok realitanya tapi nggak sejalan gitu ya, aku kok punya mimpi besar ini tapi nggak bisa ngejalaninnya. Jadi sehingga kayak ngerasa ekspektasi versus realita gitu ya. Nah, perlu kita siasati sebenarnya ya, dan pahami dulu ini Riz, ini bekal juga nih buat Riz gitu ya. Jadi gini ya, kalau misalkan kita perlu menanamkan dulu nih ya, ketika kita single gitu lalu menikah gitu, yang berganti tuh bukan hanya status aja gitu, tapi mulai dari aktivitas, prioritas, goals kehidupan itu juga berubah. Oh gitu ya Teh? Iya begitu. Udah nih. Udah. Jadi gak sama lagi gitu Riz. Kalau misalkan teman-teman tuh kalau misalkan waktu single terus berpikiran ketika menikah itu masih sama segala sesuatunya dengan waktu single gitu ya. Jadi menikah tuh masih segala sesuatu itu pikirannya adalah waktu ketika single ya, mimpinya ya, goalsnya ya, prioritasnya, itu bisa dibilang kita tuh gak bertumbuh justru
gitu. Kenapa? Makanya orang banyak yang bilang keinginan versus realita tadi sebelum dan sesudah menikah, karena mindsetnya nggak diganti gitu ketika single jadi menikah gitu. Nah, karena kehidupan kita sudah menikah, jadi apa yang dipikirkan kita tuh harusnya menikah juga gitu, bukan lagi waktu zaman single. Begitu, Riz. Ini perlu ya kita rubah dulu mindsetnya nih. Oh, berarti teh kalau misalnya ada yang jet lag pernikahan gitu, itu teh karena apa ya? Karena banyak berubahnya gitu, dari yang perpindahan dari yang single ke menikah gitu. Jadi banyak terjadi jet lag gitu tuh karena itu ya teh. Betul. Oh, berarti itu. Ada nggak teh langkah-langkah gitu ya supaya kita tuh kalau punya keinginan nggak cuma sekedar angan-angan, atau kayak keinginan tuh bisa bermanfaat juga bagi sekitar gitu. Apalagi kan ini sebagai bekal gitu ya ketika sudah menikah. Udah jadi istri, biar nggak banyak galau dan insecure-nya gitu, biar nggak terbawa arus sama war-war emak-emak gitu pas udah nikah gitu ya, jadi nggak terjebak nikah. kayak di pertarungan antara ibu-ibu, misalnya ibu berkarir atau ibu rumah tangga, gitu. misalnya Kan begitu ya. Banyak ya teh yang ngerasa perubahan yang ekstrim gitu, kayak dari pernikahan tuh ya kayak gitulah intinya ya. Gitu. Gen Z banget ya gitulah pokoknya. Nah, memang ya Riz, jadi suatu kalau misalkan kita mau punya langkah-langkah ketika kita punya keinginan, biar nggak cuma sekedar angan-angan, biar kita tahu bahwa keinginan kita ini punya dampak yang besar juga atau ada hal baik gitu kan. Kita ini percaya dulu gitu bahwa suatu kebaikan yang kita lakukan walaupun kecil itu adalah kebaikan yang bisa menular menjadi kebaikan-kebaikan lainnya bagi orang lain gitu. Jadi kalau kata salah satu mentor aku ya gitu, ini tuh cara orang beriman untuk berbahagia gitu. Jadi dia tuh selalu berpikir bahwa aku melakukan kebaikan ini itu harus bisa menular untuk orang lain juga. Jadi kalau dia melakukan suatu keburukan ya pasti itu ada menular juga bagi orang lain gitu. Mindsetnya itu. Jadi dia selalu menjaga diri untuk melakukan hal-hal yang baik gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan aku rangkum nih ya dari apa yang pernah aku pelajari dan sampai sekarang ikhtiar terus sih untuk bisa menjalani ini gitu. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah kuatkan dulu nih tekad kita bahwa segala sesuatu yang kita inginkan ataupun yang ingin kita lakukan itu melibatkan Allah gitu, sejak mulai dari niat gitu. Jadi lillahi ta'ala gitu. Jadi mau apapun ya ini ibadah untuk Allah gitu, kita sebagai hamba Allah gitu. Jadi kita ingin ini, ingin itu gitu ya, karena ya mencari ridho Allah gitu, atas perintah Allah, atas anjuran nabinya, dan sudah ada contohnya dalam Islam. Jadi alurnya tetap bukan alur ya, koridor, masih dalam koridor yang baik gitu, yang benar gitu, sebagai seorang muslim pastinya gitu ya, sebagai hamba Allah. Harus meluruskan niat gitu ya. Betul sekali Bunda. Belum Bunda ya. Belum. Betul sekali. Apa dong? Sister gitu. Bestie. Boleh lah. ya GY. Oh enggak ya. GY. Oh, boleh ya guys ya. Nah, ini langkah kedua adalah jadi pahami tidak ada yang kekal di dunia ini gitu. Jadi ini sebagai bentuk kita antisipasi gitu ya. Kita perlu memahami dan mempersiapkan mental kita bahwa tidak ada satupun yang tahu mengenai masa depan gitu. Jadi kita kasih nih ruang di hati kita gitu untuk percaya bahwa segala sesuatu tuh sudah Allah atur dalam kehidupan kita. Karena sebaik-baiknya perjalanan adalah kita menyiapkan berbagai perbekalan untuk sampai ke hari akhir kita gitu kan. Jadi harapan boleh tinggi gitu, cuman setiap mimpi kita itu harus sejalan dengan tingkah laku dan kebiasaan kita hari-hari. Nah, biasanya orang banyak sering jadi ngedown itu karena tiba-tiba tadi ada perubahan ekstrim. Dia ngelakuin sehari-harinya apa, mimpinya nggak, apa yang kita lakukan sehari-hari itu nggak sinkron sama goalsnya gitu. Jadi makanya mimpi itu nggak dibangun tiba-tiba gitu ya gitu. Jadi harus misalkan kita memantaskan diri juga untuk bisa menerima dan menjalankan mimpi-mimpi itu. Kita bisa ya terbuai dengan angan-angan yang akhirnya kita lalai gitu kan, sehingga kita jadi mudah sekali jatuh dan juga kecewa. Makanya kalau tadi Riris bilang kadang-kadang suka jadi insecure gitu ya, misalnya segala sesuatunya ya mungkin bisa jadi kita ngeliat orang lain padahal sehari-hari kita gitu ya, aktivitas kita tuh nggak ke arah sana gitu, bahkan mimpi kita sebenarnya nggak ke sana gitu, cuma jadinya malah ngebandingin diri sendiri yang sebenarnya juga nggak arahnya ke sana juga gitu ya. Jadi harus kebiasaan juga harus dibentuk juga ya teh, supaya ke arah yang
kita tuju juga gitu. Betul. Misalkan nih kita punya, ini contoh yang paling umum, misal kita punya mimpi jadi dokter gitu ya. Otomatis kita kan mempersiapkan diri untuk menjadi seorang dokter tuh kayak gimana, misalnya disiplin, misalkan hati-hati, teliti, misalnya kayak gitu. Atau misalnya kita punya mimpi jadi apa nih, guru, berarti kita misalnya harus punya komunikasi yang baik, atau sehari-hari kita bisa berbaur dengan orang lain dan lain-lain gitu. Ya itu kan dibangun ya, dibentuk. Jadi nggak semata-mata aku pengen deh kayak gitu. Terus tiba-tiba kita ngejar ke situ walaupun keseharian kita sebenarnya jauh banget dari hal itu. Nantinya akan tergoncang gitu ya. Jadi kalaupun nggak tercapai kecewa, pas kecapai pun jadinya nggak bahagia gitu. Nah ini kemudian yang ketiga ya, tadi kan udah 2 nih langkah-langkah. Yang ketiga itu yakini bahwa tidak ada suatu keinginan yang tidak terrealisasi, melainkan semua itu ada hikmahnya gitu. Jadi pasti ada suatu kebaikan lain yang menggantinya kalaupun memang keinginan itu tidak tercapai pada saat ini gitu ya. Percaya gitu insya Allah bahwa Allah itu akan menggantikan segala sesuatunya yang jauh lebih baik yang kita pun tidak tahu, tidak sangka-sangka gitu, Riz. Oke, mantap sekali Teh Lulu. Aku rangkum sedikit ya Teh, siapa tahu kan ada pendengar gitu yang Korea ngerangkum gitu. Nah, Koreamnya ya Korea banget, Nyunda lah. Nyunda. Nah, ini juga sebagai perenungan kita semua ya. Yang pertama gitu, coba periksa lagi apakah cita-cita itu hanya untuk pribadi atau berdampak pada masyarakat lainnya gitu. Kemudian jika kita menggapainya, siapa yang akan mendapatkan kepuasan dan mendapatkan penderitaan. Jika mimpi itu ada pengaruhnya untuk sekitar, maka perlu evaluasi apakah sudah bermanfaat atau belum. Atau sebaliknya, ketika terpuruk, jika gagal, yakini bahwa segala sesuatu itu atas izin Allah. Insya Allah selalu ada kebaikan di dalamnya, dan Allah juga akan ganti dengan kebaikan yang lainnya gitu Teh. Jadi gimana nih Teh Riris? Obrolan kita bermanfaat gak hari ini? Insya Allah ya Teh bermanfaat. Masa ya udah ngobrol banyak gitu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman positivister semuanya. Positivister Teh Riris. Positivister. Mantap ya, alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya. Dan sekian podcast kita kali ini. Buat teman-teman yang ingin request bahasan, boleh banget ya DM ke IG Positivistry. Nantikan kolaborasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.